Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Apa kabar anak-anak semua? Bertemu lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 SDIT Al-Madinah. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ayo membayar zakat. Seperti telah dijelaskan di video sebelumnya bahwa zakat terbagi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Adapun zakat fitrah adalah zakat berupa mengeluarkan makanan pokok yang wajib dibayarkan oleh seluruh umat Islam sejak tanggal 1 Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Syarat-syarat wajib membayar zakat fitrah: 1. Beragama Islam dan merdeka. 2. Menemui 2 waktu, yaitu antara bulan Ramadan dan bulan Syawal sebelum sholat Idul Fitri. 3. Mempunyai kelebihan makanan dan harta untuk keperluan dirinya sendiri dan keluarga yang wajib dinafkahinya. Ukuran untuk membayar zakat fitrah yaitu sebesar 1 sok. 1 sok sama dengan 3,1 liter atau 2,5 kg makanan pokok. Jika makanan pokoknya beras, maka membayar zakat fitrah dengan beras. Begitu pula di satu negara yang makanan pokoknya kurma atau gandum, maka bayar zakat fitrah dengan menggunakan kurma atau gandum. Zakat fitrah bisa dibayarkan juga dengan uang. Uang yang dibayarkan besarnya harus sesuai dengan harga makanan pokok yang dikeluarkan untuk zakat fitrah. Misalnya, jika harga beras 1 kg adalah 10.000 dan zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah 2,5 kg, maka besarnya uang yang harus dibayarkan untuk zakat fitrah adalah 2,5 kali 10.000 sama dengan Rp25.000. Misalnya, keluarga Bapak Soleh terdiri dari 4 orang, maka cara membayar zakat fitrahnya adalah sebagai berikut. Jika ingin membayar dengan beras, maka jumlah beras yang harus dikeluarkan sebesar 2,5 kg kali 4 sama dengan 10 kg beras. Dan jika ingin membayar dengan uang, maka uang yang harus dibayarkan sebagai berikut. Jika 1 kg beras adalah 10.000 dikali 2,5 kg sama dengan 25.000, maka 25.000 kali 4 orang sama dengan 100.000. Jadi besarnya uang yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah sebesar Rp100.000. Zakat fitrah boleh dibayarkan sejak tanggal 1 Ramadan. Sedangkan waktu yang terbaik untuk membayar zakat fitrah adalah setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Setiap orang Islam, baik laki-laki atau perempuan, bayi yang baru lahir hingga orang yang sudah tua, wajib membayar zakat fitrah. Macam zakat yang kedua yaitu zakat mal. Sejumlah harta berupa uang atau benda yang harus dikeluarkan dari sebagian harta yang dimiliki oleh seorang muslim setelah mencapai syarat-syarat yang ditentukan oleh agama. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 77, wa aqimus sholata wa atuz zakata, dan laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Adapun macam-macam harta yang wajib dizakati adalah 1. Binatang ternak, yaitu unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba. Nisab atau batas minimal jumlah sapi yang harus dikeluarkan zakatnya adalah 30 ekor. Jika kurang dari 30 ekor, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun nisab untuk kambing atau domba sebanyak 40 ekor. Macam harta yang wajib dizakati yang kedua adalah emas, perak, dan uang.
Nisab atau batas minimal jumlah emas yang wajib dizakati sebesar 85 gram dan kepemilikannya sudah mencapai haul atau sudah mencapai 1 tahun. Adapun nisab zakat perak sebesar 595 gram. Dan nisab zakat uang sama nilainya dengan harga emas, yaitu sebesar 85 gram. Dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan untuk emas, perak, dan uang sebesar 2,5% dari harta yang dimiliki. Macam harta yang wajib dizakati yang ketiga adalah hasil pertanian dan perkebunan. Nisab hasil pertanian atau perkebunan yang wajib dikeluarkan zakatnya jika hasil panennya mencapai 690 kg atau 7 kuintal. Jika perkebunan tersebut disirami dengan air hujan saja, maka zakatnya hanya sebesar 10% dari hasil panen. Dan adapun jika perkebunan tersebut disirami dengan tenaga petani menggunakan air sumur dan sebagainya, maka hasil zakatnya sebesar 5% dari hasil panen. Macam harta yang wajib dizakati selanjutnya nomor 4 adalah perdagangan atau perniagaan. Nisab dari zakat perdagangan adalah 85 gram emas apabila nilai dagangan telah mencapai nisab dan telah lewat masa 1 tahun atau haul. Maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Macam zakat yang terakhir yaitu rikaz. Rikaz adalah harta terpendam atau disebut juga harta karun, yaitu harta berupa emas atau perak yang terdapat di dalam tanah dan ditemukan oleh seseorang. Dan zakat yang harus dikeluarkan sebesar 20% atau 1/5 dari harta yang ditemukan. Secara ringkas, macam-macam harta yang wajib dizakati adalah 1. Binatang ternak, yaitu unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. 2. Emas, perak, dan uang. 3. Hasil pertanian atau perkebunan. 4. Perdagangan atau perniagaan. Dan yang kelima, rikaz atau harta terpendam. Hikmah membayar zakat. 1. Membersihkan diri dari sifat sombong, serakah, dan pelit. 2. Mendidik diri agar memiliki sifat dermawan dan pemurah. 3. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. 4. Membantu meringankan beban penderitaan orang yang membutuhkan. Dan kelima, menambah keberkahan pada harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Di dalam harta yang dimiliki oleh seseorang, pada hakikatnya terdapat hak orang lain. Maka hak orang tersebut harus dikeluarkan sebagai zakat untuk membersihkan atau mensucikan harta yang dimiliki. Semoga Allah jadikan kita sebagai para pembayar zakat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.